Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Datuk Muhammad Arifin, Panglima Kaum Ramunia Negeri Kesultanan Serdang. Kali ini saya akan bercerita tentang awal mulanya berdiri Kerajaan Ramunia Negeri Kesultanan Serdang, di mana wilayahnya dan apa statusnya di Kesultanan Serdang, serta siapa pemimpin Ramunia tersebut. Ini didasarin karena ada secara pribadi ada yang bertanya kepada saya, apa itu Ramunia, di mana wilayahnya, apa statusnya. Sebelum saya bercerita, saya ingin menyapa dulu yang terhormat Tuanku Tengku Ahmad Talaah sebagai pemangku adat tertinggi di Kesultanan Serdang, Tuanku Sri Paduka Tengku Sri Maharaja Tengku Hermansyah AMP, Raja Ramunia yang ketujuh. Yang saya hormati para tengku dan datuk yang bekerja di kerapatan, baik sebagai kepala luhak di Kesultanan Serdang. Izinkan Patik memperkenalkan diri. Nama Patik Datuk Muhammad Arifin, bergelar Panglima Kaum Ramunia. Ini didapat dari Sri Maharaja, Tengku Sri Maharaja, di mana surat Sri yang diberikan merupakan salah satu perangkat kerja di Ramunia dengan pangkat gelar Panglima Kaum Ramunia. Izin kepada Tuanku Sri Maharaja Tengku Hermansyah AMP, walaupun sudah dapat restu untuk bercerita tentang awal mula kerajaan Ramunia, saya juga minta izin kepada datuk-datuk lainnya, para tengku lainnya, jika ada perkataan Patik yang salah, Patik siap dipanggil untuk mengklarifikasi hal ini. Ramunia itu berdiri pada masa pemerintahan Raja Serdang kedua, yaitu Tuanku Ainan Johan, di mana raja pertamanya pada saat itu adalah Tuanku Tunggal. Nah, sebelum panjang melebar, saya bercerita singkat dulu ke berdirinya Kerajaan Serdang. Kerajaan Serdang itu berdiri tahun 1723 dengan raja pertama Tuanku Umar Johan Alamsyah, yang didirikan bersama ibunda tercintanya itu Puan Sampali. Nah, dengan juga dipanggil dengan Putri Ramunia, di mana Puan Sampali ini juga sebenarnya adalah istri atau permaisuri dari Raja Delhi ketiga, itu Tuanku Pedrak. Jadi Raja Serdang pertama itu Tuanku Umar Johan Alamsyah adalah putra dari Raja Delhi yang ketiga, karena konflik kekuasaan membuka kerajaan sendiri. Waktu pembentukan Kerajaan Serdang ini ikut disaksikan dan dikukuhkan oleh pembesar Kerajaan Delhi, yaitu Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Tanjung Merawa, serta pembesar dari Kejuruan Lumung, Aceh, di mana sebelumnya mereka tetap memang bekerja di Kerajaan Delhi. Ikut mengukuhkan dan melantik Tuanku Umar serta membantu pelaksanaan pemerintahan di Kerajaan Serdang. Jadi waktu berdiri Kerajaan Serdang juga udah berkedaulatan ke Aceh, sama dengan Delhi, dan berbatasan wilayahnya dengan Sungai Ular, dan sebelumnya sudah ada kerja perbaungan berdiri di seberang Sungai Ular tersebut. Sedangkan ke arah kemarinya, ke arah Delhi, itu berbatasan dengan Sungai Blumai. Akhirnya di Raja Serdang pertama itu masih berdaulatkan ke Aceh. 1788 Siak berhasil menguasai Kerajaan Perbaungan dan Kerajaan Serdang, sehingga Kerajaan Serdang dan Perbaungan takluk kepada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Diakibatkan Serdang tidak lagi berkedaulatan ke Aceh, maka Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah balik lagi ke Delhi, kerja lagi di Kerajaan Delhi. Sedangkan Raja Urung Tanjung Merawa, walaupun dia balik lagi ke istananya, tetapi menyatakan diri bergabung dalam wilayah Kerajaan Serdang. Dan
pembesar dari Kejuruan Lumu Kejuruan Lumu Aceh bertahan tetap bekerja di Kerajaan Serdang. Karena ditinggalkan orang besarnya, akhirnya Tuanku Ainan Johan berinisiatif membentuk 4 orang besar lagi. Terdiri dari Raja Muda yang tugasnya sebagai sekretaris negara, sekretaris kerajaan di sini ya. Yang akhirnya itu berganti jadi bendahara, gelar Raja Muda berganti bendahara. Satu lagi Sri Maharaja yang tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Datuk Mahamenteri dan Datuk Paduka Raja. Nah, ini saya belum paham kali yang mana sebagai kepala adat dan kepala agama. Jadi struktur pemerintahan di Kesultanan itu, Kesultanan Serdang, yang tertinggi sultan itu adalah hukum. Sultan adalah hukum tertinggi. Di bawahnya itu ada kepala adat, kepala agama, dan kepala pemerintahan. Di samping dia sekretarisnya, itulah Raja Muda. Jadi dalam pelaksanaannya ketiga orang besar ini dianggap wajir sultan. Seiring waktu berjalan, ketiga orang besar ini akhirnya dijadikan kepala luha. Aras Kabuh itu dipimpin oleh Datuk Mahamenteri, Batang Kuis dipimpin oleh Datuk Paduka Raja. Ramunia dipimpin oleh Sri Maharaja. Pertanyaannya yang paling besar tadi kan Ramunia. Ramunia ini siapa? Ramunia itu wilayah distrik Hof, bupati, kalau kita bilang sekarang daerah kabupaten yang pada saat itu ibu kotanya Kesultanan Serdang. Sedangkan yang lain, Aras Kabuh, Batang Kuis itu adalah under distrik Hof. Itu namanya daerah kecamatan. Jadi distrik Hof ini dipimpin oleh Tuanku Tunggal. Inilah Sri Maharaja pertama. Pertanyaannya, Sri Maharaja pertama ini Tuanku Tunggal ini siapa? Tuanku Tunggal ini putra ketiga dari Raja Serdang kedua, yaitu Tuanku Ainan Johan. Jadi putra kedua gimana? Putra pertama Tuanku Ainan Johan meninggal dunia, belum mendapatkan gelar atau jabatan sebagai Tunku Besar ataupun Raja Serdang. Kerajaan Serdang sudah semakin luas, terjadinya penggabungan wilayah antara perbaungan karena Tuanku Ainan Johan beristrikan Tuanku Sri Alam, di mana Sri Alam itu putri dari Kerajaan Perbaungan, dan Kerajaan Perbaungan tidak punya seorang putra, maka Tuanku Ainan Johan juga raja di Perbaungan. Jadi di situ ada dua raja, ada Raja Serdang, ada Raja Ramunia. Karena dia memang anak dari raja, kan pangeran-pangeran nih. Yang Raja Serdang cikal bakal jadi Sultan Serdang. Terus ke bawah, Raja Ramunia cikal bakal kepala pemerintahan. Jadi Ramunia itu jadi anak keduanya Tapsinar, Tuanku Tapsinar itu jadi Sultan. Raja Serdang selanjutnya Sultan. Anak ketiga itu Tuanku Tunggal, itu Raja Ramunia, itu gelar Sri Maharaja. Jadi kalau Raja Serdang itu, Kerajaan Serdang itu ibaratnya itu provinsinya. Karena memang Serdang salah satu provinsi dari Kerajaan Siak Sri Indrapura akhirnya. Sedangkan Ramunia itu daerah kabupatennya. Pada saat itu juga kabupaten nggak banyak, masih satu aja yang nampak. Jadi
yang memimpin daerah kabupaten dengan perkembangan wilayahnya itu Ramunia Sri Maharaja. Ramunia itu kabupaten, ibu kotanya Kesultanan Serdang, distrik Hofnya Kesultanan Serdang. Luak-luak lain itu namanya Onder Distrik Hof. Kok bahasa Belanda dipakai? Ya, saat itu juga kerajaan Siak, mitra kerja bisnisnya itu Belanda. Jadi yang membawa Belanda ke Sumatera Timur nih orang Kesultanan Siak. Yang berperang sama raja-raja Sumatera Timur ini ya orang Siak, bukan Belanda. Nah, Belanda mengajari tentang berbisnis, surat menyurat, sehingga batas-batas wilayah, surat-surat tanah pun terbentuklah dengan begitunya. Nah, jadi seiring waktu, karena ini jadi wilayah-wilayah, jadi kepala-kepala wilayah, untuk orang-orang besar tadi dikasih tanah juga, yaitu berbentuk gran, dibuatlah gran tanah. Nah, baik itu Datuk Paduka Raja, Datuk Maha Menteri, satu lagi Sri Maharaja dikasih tanah. Nah, bendahara juga dikasih tanah, coba kamu. Tetapi bendahara tidak jadi luha. Nah, yang luha itu Aras Kabu serta Batang Kuis. Itu kecamatan ya. Nah, jadi kabupatennya itu ibu kota kesultanan dipimpin oleh seorang raja, yaitu nama Tuanku Tunggal, Sri Marja pertama, Tuanku Agung, Sri Marja kedua, Tuanku Alaidin, Sri Maharaja ketiga, Tuanku Ibrahim. Dia ya memang tetap jadi Sri Maharaja, tetapi tugas dia diambil alih dari adik dari Tuanku Alaidin, karena dia masih kecil dan disekolahkan ke Arab. Yang jadi wazir sultan sebagai kepala pemerintahan itu sampai akhirnya Tengku Dewa namanya. Tetapi 1934 setelah meninggal Tengku Dewa, balik lagi kepada Sri Maharaja, yaitu sebagai wazir Tuanku Tengku Mansur. Nah, Sri Maharaja kelima sampai masa jenggang waktunya 1934 sampai 1946. Selanjutnya terjadilah revolusi sosial. Di mana kantornya? Terakhir kantor Ramunia itu beradanya yang saat ini kantor PLN, kantor itu Telkom itu ya, di depan lapangan Pakam. Lapangan segitiga Pakam itu ada tuh kantor situ, kantor polisi depannya lah itu. Itulah kantor Ramunia, kantor bupatinya Kesultanan Serdang. Nah, jadi wilayah Ramunia itu melingkup luas, ikut Aras Kabu itu wilayah kabupaten ya. Ketuk kecamatannya ada Aras Kabu, ada Galang, ada Tanjung Merawa, ada Batang Kuis. Jadi untuk kepala luaknya dikasih gran, surat tanah pribadi untuk dia ya gitu. Yang nggak punya surat tanah-tanah itu tanah ulayat. Jadi ini tanah kerajaan, tanah kesultanan. Nah, jadi Belanda saat memakai tanah yang belum diberikan kepada siapapun itu jadi konsensi, bikin perjanjian. Tanah ulayat jadi tadi itu jadikan konsensi perjanjian dengan Belanda. Yang belum dipakai tetap tanah ulayat. Jadi suratnya hanya berbentuk tanah wilayah adat Kesultanan Serdang. Kalau kita bilang sekarang itu tanah negara lah, nggak ada yang punya tanah negara, bukan berarti yang belum nggak ada yang punya untuk pribadi, yang punya negara. Jadi tanah ulayat itu yang punya kerajaan. Jadi wilayah-wilayah luak-luak tadi ini sebelumnya secara pemerintahan, di saat tanah ulayat di daerah sana dipakai tetap berhubungan dengan distrik dengan Ramunia, dengan Sri Maharaja. Jadi Sri Maharaja itu mempunyai wilayah Ramunia dan punya tanah pribadinya yang bisa turun-menurun kaliwaris. Itu kebanyakan daerah Pantai Labu dan Kecamatan Beringin.
Nah, itulah dia. Kalau untuk wilayah, untuk tanah pribadi, kalau wilayahnya besarnya itu. Jadi ada dua raja di Kesultanan Serdang. Satu Raja Serdang, satu Raja Ramunia. Raja Serdang itu cikal bakal untuk menjadi Sultan Serdang. Raja Ramunia itu jadi Wazir Sultan. Sri Maharaja jadi Wazir Sultan. Jadi memang syarat seorang sultan itu harus seorang raja. Yang mana lebih luas wilayahnya? Jelas dong wilayah Kerajaan Serdang, karena wilayah Ramunia juga wilayah Kesultanan Serdang. Dipahamin ya? Nah, sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, Patik mohon maaf. Patik siap dipanggil oleh petinggi di Kesultanan Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.